Di sebuah malam yang hening di kota Pisa, Italia, tahun 1570-an, tepat di balik jendela kecil sebuah rumah sederhana, seorang anak laki-laki menyibakkan tirai dan menatap langit. Ia tak sedang mencari bintang jatuh atau membuat harapan pada langit. Ia hanya bertanya-tanya kepada gemerlap cahaya yang ia lihat di langit malam itu. Apakah segala sesuatu benar-benar berputar mengelilingi kita? Ataukah sebaliknya, kita yang sebenarnya hanyalah sebutir debu yang hanyut dalam tarian alam semesta? Anak itu bernama Galileo Galilei. Ia lahir di dunia yang percaya bahwa langit tak bisa disentuh, dunia yang percaya bahwa kebenaran telah dikunci oleh suara gereja dan filsafat Yunani kuno. Namun hidupnya kelak menjadi bukti bahwa langit tidak pernah diam dan kebenaran tidak bisa dibungkam. Galileo muda tak pernah ditakdirkan menjadi seorang ilmuwan pada awalnya. Ayahnya, Vincenzo Galilei, adalah seorang musisi, dan keluarganya berharap ia menempuh karir dalam kedokteran. Tapi Galileo lebih tertarik pada getaran tali biola daripada detak jantung manusia. Bukan karena ia menyukai seni musik, tapi karena irama alam yang tersembunyi di balik tali biola itu yang berisi segala rahasia tentang alam semesta. Ketika ia menyentuh dunia fisika dan matematika, seolah semesta membuka pintunya. Tahun 1609 Masehi, di Padova, ia mendapatkan kabar tentang sebuah alat dari Belanda, yaitu lensa-lensa yang bisa memperbesar penglihatan. Galileo meneliti dan menyempurnakannya hingga 20 kali lipat dan menciptakan teleskop pertamanya. Tapi berbeda dengan pembuat lensa lainnya, ia mengarahkannya ke langit. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang tak pernah dilihat manusia sebelumnya. Bulan, yang selama ini dianggap sebagai bola cahaya murni, ternyata penuh kawah, bayangan, dan pegunungan. Bulan bukanlah bola halus dan sempurna, melainkan tubuh yang kasar dan tidak teratur. Temuan ini menghancurkan dogma Aristotelian bahwa langit bersifat ilahi dan sempurna. Galileo juga menemukan 4 satelit yang mengelilingi Jupiter. Aku menemukan 4 bintang pengembara yang mengorbit Jupiter, yaitu Io, Europa, Ganymede, dan Callisto, yang menunjukkan bahwa tidak semua benda mengitari bumi. Ini menjadi pukulan keras bagi sistem geosentris yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan objek langit lainnya mengitarinya. Sebuah sanggahan jika benda-benda bisa mengitari planet lain, lalu mengapa kita masih berpikir bumi adalah pusat segalanya? Ia juga mencatat bahwa Venus mengalami fase seperti bulan, bukti kuat bahwa planet itu mengelilingi matahari. Dengan menggunakan teleskop buatannya, Galileo tidak hanya melihat cahaya, ia melihat sebuah revolusi besar di hadapannya. Namun, revolusi harus didapat dengan harga yang cukup mahal. Pada saat itu, otoritas spiritual Gereja Katolik sangatlah kuat, apalagi setelah reformasi Protestan yang mengguncang Eropa. Dalam ketegangan antara iman dan ilmu, Galileo berdiri di titik paling berbahaya. Ia berada di pertengahan di antara keduanya. Teori heliosentris Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta, melainkan matahari, selama ini dianggap masyarakat sebagai teori matematis tapi tidak nyata. Namun, Galileo menegaskan bahwa itu bukan hanya model, melainkan kenyataan fisik. Ia mengajukan bukti-bukti observasional dan bahkan mengembangkan hukum inersia yang berbunyi bahwa setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya dari luar yang memaksanya berubah. Model semesta seperti ini tentu saja menyangga model yang dikembangkan oleh Aristoteles yang telah berusia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Gagasan ini membuka jalan bagi Newton, Einstein, dan dunia modern. Tapi bagi gereja saat itu, Galileo terlalu berani dalam menyebarkan kesesatan, bahkan dianggap terlalu berbahaya untuk keberadaan dogma yang dianut oleh gereja pada saat itu. Pada tahun 1632 Masehi, Galileo menerbitkan Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo,
Buku ini adalah dialog fiktif antara tiga tokoh, yaitu Salviati yang bijak dan mewakili pandangan Kopernikus, Sagredo, tokoh awam yang netral tapi rasional, dan Simplicio, pembela pandangan lama namun terkesan bodoh. Simplicio dianggap sebagai bayangan dari Paus Urbanus VIII, sahabat Galileo sendiri. Apa yang awalnya adalah debat ilmiah di antara keduanya, kini menjadi penghinaan simbolik terhadap kekuasaan rohani. Paus yang merasa dikhianati kemudian menjatuhkan tuduhan pada Galileo ke gereja, yang membuat Galileo harus dipanggil ke Roma. Ia diinterogasi oleh Inkuisisi, dituduh menyebarkan ajaran sesat, dan akhirnya dipaksa menyangkal pandangan heliosentrisnya. Ketika ia berdiri sendiri di hadapan para hakim gereja, ketika ia disuruh menyangkal apa yang diyakininya sebagai kenyataan, ia menunduk lalu berbisik pelan, "Eppur si muovi." Namun ia tetap bergerak. Ia tak disiksa secara fisik, tapi dipatahkan secara batin. Pada saat ia mengucapkan kata-kata penyangkalannya, dunianya terasa seperti runtuh. Namun sejarah tetap mencatat bisikannya. Galileo diasingkan ke villa di Arcetri, dekat Florence. Ia telah buta karena glaukoma. Tubuhnya renta, namun pikirannya tetap tajam. Di tengah sunyi dan pengasingan, ia menulis karya terakhirnya, Discourses and Mathematical Demonstrations Concerning to New Science. Buku ini membahas gerak benda jatuh, yang dimana dua bola dengan massa berbeda akan jatuh dengan percepatan yang sama jika tidak ada hambatan udara, dan bagaimana percepatan terjadi secara konstan terlepas dari massa benda. Ia bahkan mendekati konsep kalkulus sebelum Newton merumuskannya. Eksperimennya, yaitu menjatuhkan bola dari menara Pisa, mungkin dianggap seperti mitos, tapi gagasannya begitu nyata dan berdampak ratusan tahun ke depan. Dunia fisika modern berdiri di atas fondasi yang ia bangun di dalam kesunyian dan kehampaan. Galileo Galilei meninggal pada 1642 Masehi di usianya yang ke-77 tahun akibat demam dan gangguan jantung yang dideritanya selama beberapa waktu. Pada tahun yang sama dengan kematian Galileo Galilei, lahirnya Isaac Newton ke dunia ini, seolah menandakan kalau tongkat ilmu pengetahuan, atau lebih tepatnya disebut kebenaran, diwariskan secara simbolis. Selama berabad-abad, ia disebut sebagai bapak sains modern karena penemuan dan model semesta kontroversial yang ia cetuskan berupa model heliosentrisme. Tapi bukan cuma di situ saja. Ia dikenang selama berabad-abad karena cara berpikirnya yang dapat membuka mata banyak orang. Matematika adalah alfabet yang digunakan Tuhan untuk menulis alam semesta. Ia meletakkan dasar metode ilmiah berupa pengamatan, eksperimen, dan penalaran logis dalam kerangka berpikirnya, bukan menggunakan dogma yang digunakan oleh masyarakat. Kini, setiap teleskop luar angkasa yang mengamati galaksi jauh, setiap misi ke planet lain, setiap perhitungan gerak bintang, semuanya membawa nama Galileo di baliknya. Dan langit yang dulu sunyi dan misterius kini telah bersuara. Suara itu berawal dari seorang pria tua yang pernah dipaksa diam demi membungkam kebenaran. Tapi ia tetap memutuskan untuk berbicara dan mengeluarkan gagasan-gagasannya yang akhirnya berhasil membawa cahaya baru ke dunia. Seperti layaknya bintang-bintang yang tak pernah benar-benar padam, kata-katanya tetap menyala. Eppur si muovi.